Oke, pada kali ini kita akan coba melihat dari video yang sebelumnya bahwa kita melakukan scaling data, scaling feature dari Boston Home Price. Kali ini kita akan lihat pengaruh dari masing-masing scalar ini terhadap R kuadrat dari koefisien korelasi dari variabel X dengan variabel Y-nya. Kita mulai dari scalar, kita akan import dulu semuanya, import scalarnya. Jadi from scalar preprocessing, import keempat-empatnya langsung kita import saja. Scalar, standar scalar, kemudian minmax scalar, kemudian normalizer. Kita beri nama, misalnya S adalah scalar, kemudian SS adalah standar scalar, kemudian kita beri nama MM adalah minmax scalar. Oke, kemudian N adalah normalizer. Dataset yang akan kita gunakan masih tetap sama, yaitu dari Boston Home Price, jadi dari scalar scalar tidak dan ada ya scalar. Oke, kita hilangkan, berarti ini S tidak ada scalar. Kita buat dua, berarti jadi tiga: standar scalar, minmax scalar, dan normalizer. Dataset yang kita gunakan masih sama, yaitu Boston Home Price. Boston, kita beri nama Boston sama dengan Boston. Kemudian kita pakai sumbu X nya adalah Boston data dan sumbu Y nya adalah Boston A, sumbu Y nya adalah Boston target. Oke, coba kita lihat berapa dimensinya. Kita lihat coba, jadi dia berupa array, itu bukan lagi data frame karena kita tidak mengubah ini dalam bentuk data frame. Kemudian kita import linear regression nya from scikit-learn linear model. Kita import linear regression, kita beri nama saja LL sama dengan regression. Oke, sudah siap. Kita buat datasetnya, kita transformasi dulu masing-masing dataset ini dengan menggunakan SS. Oke, berarti nanti SS fit Y, kemudian MM fit Y, kemudian N fit Y, kemudian kita HA
ya kita transformasikan masing-masing X itu jadi XSS sama dengan SS transform X, kemudian XML adalah SS transform X, kemudian N adalah XN adalah N transform X. Oke, jadi kita sudah punya datasetnya, dataset X dan Y awal, kemudian dengan tiga ini, kemudian kita fitkan bentuk linear kita jadi LR fit yang awal adalah X, Y, kemudian kita fitkan LR fit XSS dengan Y. Yang berikutnya adalah kita fitkan LR fit dari XML dengan Y, dan yang terakhir kita fitkan LR fit XN dengan Y agar tidak campur. Nanti saya coba bedakan, ini misalnya ini adalah LSS RS gitu saja, kemudian yang ini kita buat LN, kemudian yang ini saya buat LN gitu. Kemudian di sini saya buat prediksinya, jadi oke, kita buat fitnya dulu saja. Ini kita buat, jadi kita sudah fitkan masing-masing, jadi LR, LRS, LRM, ini berarti salah, ini harusnya LRS, ini LRM, ini LRN. Jadi yang LR saja itu untuk XY awal, LS itu untuk yang transformasi dengan standar scalar, LRM itu dengan max scalar, kemudian yang LM dengan normalizer. Kita ulangi lagi. Sekarang kita buat dari YPred sama dengan LR predict X, kemudian YSS sama dengan LRX predict XSS, kemudian YMM sama dengan LRM predict XMM, YN sama dengan LRN predict XN. Oke, nah, kita lihat nilai regresi dari nilai R kuadrat dari koefisien korelasinya. Coba kita import dulu di sini from escalon matrix, import R2 score, mean square error, square error. Oke, kemudian kita lihat R2 skornya dulu. Oke, kita bisa buang.
Oke, untuk membedakan berarti ini kita beri nama R1 R awal begitu, R1 ini adalah R2 dari SS standar scholar, kemudian R3 dari min-max scholar, dan R4 dari normalisar. Oke, ada masalah? Ytro dan YP time output 13:1. Oke, sorry, ini bukan X tetapi Y prime. Ini adalah YSS, ini YMM, ini adalah YN. Jadi tadi ada 13 feature di X sehingga tidak bisa dibuat. Kita lihat berapa nilai R1 64, R2 64,98 juga, R3 tidak ada beda, R4 65. Jadi normalisar bekerja lebih bagus dibandingkan yang lain, karena R1 R2 yang awal R1 dibandingkan dengan yang standar scholar tidak jauh berbeda, ada perubahan tapi sedikit sekali, kecil gitu perubahannya di sini saja. Kemudian di min-max scalar ini sama dengan standar scholar gitu, jadi tidak nampak berbeda di sini. Yang berbeda hanya di normalisar, tapi perbedaannya juga tidak sangat signifikan. Jadi scaling data yang kita lakukan tidak terlalu berpengaruh. Jadi R kuadratnya, koefisien korelasinya hampir sama begitu. Biasanya nanti mean squared error itu akan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Kalau kita lihat korelasi dari masing-masing dataset kita, jadi dari data Boston ini tadi, misalnya kita mau lihat berapa sih koefisien korelasi dari masing-masing koefisien itu, dari masing-masing variabel itu, kita rubah dulu menjadi data frame seperti kemarin. Kita import dulu pandas karena kita ingin membuat data frame. Import pandas SPD, jadi df sama dengan pd data frame, Boston data. Kemudian kolomnya masih tetap, yaitu df kolomnya adalah Boston feature name, kemudian sumbu y nya adalah df price nya adalah Boston target. Maka kita akan dapatkan df berupa tabulasi data Boston kita, terdiri dari 13 variabel input dan 1 variabel output di sini. Nah, kalau kita mau melihat korelasi dari masing-masing variabel ini satu dengan lainnya, termasuk nanti juga dengan price ini, kita bisa menggunakan df core. Jadi kita melihat korelasinya di sini, korelasi dari crime dengan crime tentu satu, crime dengan zona itu minus, kemudian crime dengan index itu 0,4 dan seterusnya. Kita bisa tampilkan ini dalam bentuk heatmap, barangkali heatmap. Jadi kita import Seaborn dulu. SNS, kemudian SNS heatmap, kita buat tadi
di DF core. Jadi kita lihat heatmapnya dari DF core itu seperti apa. Ini coba kita import matplotlib untuk, jadi kalau dari heatmap ini semakin hitam itu semakin tidak berkorelasi, semakin terang semakin berkorelasi. Itu kita atur ukurannya, jadi import matplotlib plot, plt, kemudian plt equal rig size sama dengan 9,9, kita buat lebih besar gitu. Di sini ada gambaran umum seperti ini. Kalau kita mau tampilkan angkanya di sini juga, kita bisa buat di sini sama dengan true. Ini angkanya masuk di sini. Jadi yang terang-terang ini menunjukkan korelasi yang tinggi antar variabel. Jadi misalnya di sini yang 0,66 ini antara distan dengan zona, 0,76 indas dengan nox, ada korelasi yang tinggi. Coba kita buat square true. Square true. Oke, masih kurang besar ini ukurannya, kita buat ukuran 12 kali 12 ya Pak. Oke, lebih baik. Jadi di sini korelasi dari masing-masing variabel, di sini kita lihat ada kolinearitas antar variabel, tapi coba kita fokus karena kita tadi melihat di pengaruh scaling terhadap harga gitu, prediksi harga. Kita lihat yang paling berpengaruh terhadap harga dari variabel-variabel ini apa. Jadi dari angka ini adalah korelasi antara crime dengan price atau price dengan crime gitu ya. Kalau kita balik di sini berarti posisinya di sini price, korelasi antara L-stat dengan price, jadi di sini sama dengan di sini, berarti ini jadi separuh, ini separuh atas dan separuh bawah ini sama begitu. Jadi di sini crime memberikan korelasi negatif dengan harga, zona memberikan pengaruh positif 0,36 korelasinya, industri memberi pengaruh negatif 0,48, lebih besar daripada crime pengaruhnya. Kemudian Charles River kemarin, jadi pengaruhnya ada pengaruh positifnya 0,18. Kemudian NOx, kadar nitrogen oxide itu memberi variabel negatif lebih tinggi daripada pengaruhnya daripada crime juga. Ini yang paling tinggi sepertinya adalah luas ya, jadi jumlah kamar yang berkaitan mungkin nanti dengan luas ini memberi koefisien korelasi 70%, sementara yang lain itu 0,0 begitu, 0,0 semuanya. Jadi kayaknya variabel yang paling berpengaruh adalah jumlah kamar. Sehingga kalau kita buat korelasinya tadi, jadi di sini tadi kita buat R1, R2 dari semua variabel, kita hanya akan melihat kalau kita bandingkan masing-masing data ini tadi R kuadratnya, ketika kita gunakan Skype stat, coba kemudian kita akan membuat Skype stat, kita mengkorelasikan hanya room saja, mungkin rin regress antara DF RM ya tadi dengan DF price, kita lihat. Oke,
R kuadratnya jauh lebih tinggi, yaitu 0,69. Kalau ini tadi kita buat semuanya, jadi ini kita buat semuanya dalam bentuk Skype dari menggunakan Skype Stat, karena barangkali memang ada perbedaan gitu, kadang-kadang selisih angka sedikit-sedikit begitu. Jadi kita buat ini, misalnya ini kita hitung di sini. Untuk S-nya, untuk MM nanti kita pisah satu-satu biar tidak numpuk hasilnya. Bisa juga kita buat print C. Di sini print print kita beri nama biar nanti bisa kita pisahkan. Jadi di sini misalnya data awal, data asli, kemudian di sini ada min max standar scholar, scalar, kemudian di sini ada koma, nanti memberi error, min max error, kemudian di sini adalah normalis. Jadi di sini adalah koefisien korelasi. Jadi untuk data asli kita lihat R kuadratnya menggunakan line regress ini nilainya cukup, data asli 0,86, di menggunakan standar scholar menjadi ini 0,8 berapa itu, sedikit lebih naik, menggunakan lebih ya naik sedikit gitu ya, tambah turun tambah. Kemudian kalau yang menggunakan min-max scalar 775 masih sama belakangnya 775, ini 5 naik sedikit sekali, ini malah turun seperti ini kalau dilihat. Jadi 755 malah turun. Kemudian yang menggunakan normalizer dengan menggunakan line regress, dia nilainya 0,8626, naik sedikit, tetapi nilainya berbeda dengan kita menggunakan Scikit-learn linear regression dengan menggunakan Skype Stat di sini. Jadi R kuadratnya semacam ini turun, berarti kalau menggunakan Skype Stat jadi lebih rendah daripada ketika semua variabel dimasukkan, tapi hanya dengan menggunakan jumlah kamar atau room saja nilainya relatif tidak berbeda begitu, dalam artian ini berarti 30% dari sisa datanya itu dipengaruhi oleh 12 variabel, sementara di sini itu 13 variabel memberikan variabel sekian ini, sehingga ini bisa dilihat juga dari nilai ini tadi bahwa sebenarnya komponen yang lain itu variabelnya kontribusinya itu hanya 0,0,0, sementara yang paling tinggi itu hanya di jumlah kamar 0,7, yang paling tinggi yang lain ini R pasio tapi minus dia korelasinya. Kemudian industrial juga cukup tinggi di sini. Ini L-stat jadi lower status, jadi ini jumlah penduduk miskin, ini pengaruhnya besar juga ke arah negatif, sehingga di sini barangkali kalau kita pakai L-stat dan RM bagaimana hasilnya, coba kita lihat. Kalau kita pakai L-stat dan RM,
Jadi kita ubah ini dua, R start dan RM, L start gini ya, nggak mau dia. Oke, dia kalau dua tidak mau, tapi kalau kita pakai line regress LR pakai LR fit akan mau. Kemudian kita buat R2 score untuk ini. Coba kita lihat apakah mau kalau kita masukkan ke dalam R2 score. Tidak diketahui kan, ypret. Oh I see. Nah, jadi setelah fit kita buat yrm L start sama dengan LR predict ini. Oke, di sini adalah LR yrm L start. Oke. Kelebihan kurung. Oke, nilainya turun dari tadi 0,6 berapa tadi, jadi R1 itu 0,64, dia berubah menjadi 0,4339 karena satunya berkontribusi berkorelasi positif, satunya berkorelasi negatif, sehingga memang kita perlu melihat nanti mana yang paling berpengaruh, mana yang tidak berpengaruh dengan menggunakan metode feature selection. Jadi kita bisa menggunakan filter, kita lihat satu-satu seperti ini, atau kita buat menggunakan subset data, jadi beberapa variabel X kita pakai, beberapa kita buang. Kita bisa menggunakan metode wrapper, jadi di backward stepwise atau forward stepwise gitu. Jadi kalau forward itu jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 itu variabel dimasukkan ke dalam persamaan X, ke dalam data X, dikorelasikan dengan Y. Kalau yang backward itu semuanya dimasukkan dulu kemudian dikurangi satu-satu begitu. Atau kita bisa menggunakan metode regularisasi shrinkage menggunakan regularized regression begitu. Atau kita bisa menggunakan juga dimension reduction menggunakan PCA atau PCR ya, principal component regression atau PCA. Itu mungkin tambahan untuk pengaruh scalar terhadap bilanglah akurasi atau koefisien korelasi dari persamaan linear. Jadi dari sini di beberapa data ternyata di scaling datanya pun sumbu X-nya tidak terlalu berpengaruh terhadap koefisien korelasinya. Mungkin juga perlu dilihat terhadap prediksinya, tapi biasanya kalau R kuadratnya besar prediksinya menjadi lebih bagus. Oke, itu untuk materi saat ini.